Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelumnya Ibu perkenalkan, saya Amelia, saya ahli gizi dari Rumah Sakit Melati 1. Sebelumnya saya izin memastikan apakah ini dengan Ibu G? Benar Mbak. Sebelumnya mohon maaf Ibu, apakah Ibu sudah tahu kenapa Ibu dirujuk di sini? Jadi saya jadi dokter Mbak, rujuk di sini terkait masalah kehamilan Mbak. Baik Ibu, tujuan Ibu di sini berarti Ibu akan berkonsultasi. Kita akan berkonsultasi terkait kehamilan Ibu dan akan membuat kesepakatan terkait kehamilan Ibu. Dan kesepakatan itu akan menunjang kehamilan Ibu dan janinnya. Sebelumnya mohon maaf Ibu, izin bertanya apakah Ibu sudah tahu tujuannya Ibu dirujuk ke sini? Tadi sebelum ke sini saya jadi dokter dulu Mbak, dokter rujuk ke sini terkait masalah kehamilan, terkait kebiasaan nikah. Baik Bu, berarti kita akan berdiskusi untuk kebiasaan makan Ibu yang menunjang kehamilan Ibu, dan nanti kita akan buat kesepakatan itu dan Ibu akan berkomitmen tentang kesepakatan yang dapat menunjang kehamilan Ibu. Kemudian Ibu, saya izin memastikan terkait berat badan Ibu. Ibu terakhir menimbang kapan nggih? Tadi sebelum ke sini saya menimbang dulu di dokter. Berarti data rekam medis ini baru diambil tadi nggih? Iya. Berarti berat badan Ibu saat ini 73 kilo Mbak? Ibu Benar. dengan tinggi badan 150 cm nggih? Baik Ibu, saya izin tanya Ibu, saya izin memastikan lagi Ibu, ternyata di data biokimia Ibu itu hemoglobinnya didapatkan hasil 10,3 gram per desiliter. Kemudian tekanan darah Ibu juga 134 per 75. Sebelumnya saya izin tanya Ibu, apakah Ibu bolehkah Ibu menceritakan keluhan lain tentang kehamilan Ibu, seperti Ibu mudah lelah atau bagaimana? Sejauh ini belum ada keluhan Mbak. Kemudian saya izin menggali Bu terkait kebiasaan makan Ibu. Ibu biasanya makan berapa kali dalam sehari? Biasanya 3-4 kali Mbak. Kalau makan sehari-hari itu dalam piring itu Ibu makannya apa aja Bu? Biasanya cuma nasi, lauk, sayur gitu aja sih. Kalau lauknya itu pakai apa Bu? Mungkin Untuk lauknya biasanya cuma ayam goreng, setelah itu tempe, udah gitu aja sih. berarti untuk lauk hanya ayam goreng dan tempe nggih. Kemudian ada sayur Bu, mohon maaf tadi. Sayurnya tumis kangkung sama bening bayam. Tumis kangkung sama bening bayam nggih. Kemudian Ibu, saya izin tanya juga terkait aktivitas Ibu sehari-hari. Itu apa saja nggih? Biasanya saya cuma mencuci piring, mencuci baju, setelah itu menyapu rumah, gitu aja sih Mbak. Serta lebih sering tiduran Mbak, tanpa melakukan aktivitas fisik. Berarti cuma sering tiduran, terus nyapu, cuci piring nggih untuk aktivitasnya. Ibu mohon maaf, kan dari hasil biokimia Ibu hemoglobinnya itu 10,3 gram per desiliter dan itu termasuknya rendah di bawah normal. Padahal Ibu untuk hemoglobin itu sebenarnya punya fungsi Ibu di kehamilan itu
kalau apa hemoglobinnya di bawah normal itu bayinya bisa lahir dengan berat badan rendah. Kemudian juga bisa bayinya lahir secara prematur ibu, dan mungkin ya di masa yang akan datang bisa saja ibu akan lebih lemas dari biasanya. Kemudian ibu kalau dari segi makanan itu makanan yang tinggi Fe itu bisa dari hati ayam, terus daging sapi. Tapi kan daging sapi mahal ibu kalau dari segi harga. Mungkin ya bisa diganti dengan hati ayam yang lebih relatif murah. Kemudian juga ibu kalau HB rendah itu juga disarankan dengan konsumsi zat besi ibu. Kalau dari ibu sendiri lebih milih untuk konsumsi makanan tinggi zat besi atau mengkonsumsi tablet tambah darah? Kalau dari saya mending yang makanan tinggi zat besi mbak, karena saya dari rumah itu jarang banget minum tablet tambah darah. Sebelumnya mbak boleh diulang apa aja yang saya sampaikan tadi mbak? Tadi itu konsumsi makanan yang tinggi zat besi seperti daging sapi, hati ayam. Nah karena sapi terlalu mahal bisa diganti dengan daging hati ayam. Nah itu minum tablet tambah darah, karena kekurangan zat besi bisa menyebabkan berat badan bayi lahir kurang. Setelah itu bisa menyebabkan lemas juga. Baik mbak, berarti kan dari kesepakatan konseling hari yang kita lakukan itu mbak lebih milih ke yang makan makanan yang tinggi zat besi karena mbak juga jarang konsumsi tablet tambah darah. Baik mbak, baik ibu, sesi konseling kita hari ini sudah selesai nih. Saya mengucapkan terima kasih ibu telah meluangkan waktunya untuk memecahkan sebuah permasalahan ibu. Untuk itu ibu kan berarti harus mengkonsumsi makanan tinggi zat besi, dan kita akan melihat ibu selama 1 bulan apakah kadar hemoglobin ibu akan naik atau tidak. Maka dari itu saya izin tanya ibu untuk pertemuan bulan depan ya, karena pengecekan kadar hemoglobin, ibu kira-kira mau konseling lagi tanggalnya sama seperti sekarang atau mau diganti tanggal ibu? Tanggalnya sama seperti sekarang. Baik ibu, nanti saya akan mengingatkan dan ini nomor WA saya ibu. Nanti kalau misalkan ada apa-apa selama menghadapi permasalahan ibu bisa kontak ke saya, nanti saya akan jawab di jam kerja. Terima kasih mbak. Terima kasih ya ibu, selamat kembali menjalankan aktivitas seperti aktivitas kembali. Terima kasih bu. Terima kasih juga mbak.